Jadi sunnah itu adalah semua, menurut Ibnu Hajar rahimahullah, adalah semua perkataan Nabi. Jadi Nabi sampaikan, lakukanlah ini, tinggalkanlah ini. Itu berarti masuk dalam sunnah. Perbuatan yang Nabi contohkan, ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat gabungan ini, misalnya tentang hadis tentang solat. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian lihat aku solat. Ada perintah lisan kan? Solatlah sebagaimana kalian lihat saya solat. Dalam masalah haji dan umrah, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian, tata caranya. Berarti ada perkataan kan? Lalu Nabi SAW juga contohkan dengan perbuatan. Beliau contohkan gerakannya. Salat itu begini, takbiratul ihram begini, rukuk begini, sujud begini, bacaannya ini. Maka ini penggabungan antara perkataan dan perbuatan, gitu kan? Kemudian juga ada takrir, persetujuan Nabi. Nah, persetujuan Nabi ini ada batasannya, Bapak Ibu sekalian, yaitu persetujuan Nabi di masa hidupnya Nabi SAW. Tidak bisa Bapak Ibu tarik di masa sekarang gitu, ya. Karena perbuatan yang sahabat kerjakan di masa hidupnya Nabi, lalu Nabi setujui, Nabi nggak tegur, berarti Allah juga tidak larang. Contoh misalnya, pernah Nabi SAW lagi sholat, kemudian beliau pada saat i'tidal, bangun dari ruku, lalu beliau mengatakan, Sami'allahu liman hamida. Ya, kita kan bisa Rabbana wa lakal hamd dan seterusnya. Lalu ada satu sahabat, sedikit suaranya besar, mengatakan, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak sekali, yang penuh dengan berkah. Ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Selepas salam, kata Nabi SAW, siapa tadi yang mengucapkan itu? Ada sahabat di belakang yang mengucapkan itu, ngangkat tangan, mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi, waktu kau ucapkan itu, Allah perlihatkan kepada saya, ya, banyak malaikat atau malaikat berlumba-lumba mencatat puji-pujian kamu itu. Di sini berarti Nabi setujui kan? Tapi ini di masa hidupnya Nabi. Nggak bisa Bapak Ibu bilang, itu buktinya ada sahabat Nabi nggak ajarin kok hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia buat-buat sendiri. Kemudian Nabi bolehkan. Itu di masa hidupnya Nabi. Wahyu lagi turun. Kalau salah Nabi tegur. Kalau benar Nabi dukung. Itu namanya takrir. Persetujuan Nabi. Gitu kan? Tapi ini sekali lagi dibatasi di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita tarik ke sekarang gitu. Karena Nabi SAW waktu itu masih dalam proses menerima wahyu. Ya, setelah beliau wafat, agama sudah sempurna. Perhatikan surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3. Kan potongannya begitu kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Atau beliau haji wada. Pas sudah beliau mau wafat, mau meninggal. Allah mengatakan, hari ini, di saat itu, kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian. Maksud dengan Islam itu, waraditu lakumul Islam. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, di saat itu, sudah sempurna agama. Makanya Abu Bakar menangis pada saat itu. Sementara semua sahabat Nabi yang lain gembira. Oh, berarti agama kita sudah sempurna nih. Sudah selesai. Semua yang halal jelas, yang haram jelas. Gak ada lagi yang kita butuh tambahan, tidak perlu dikurangin gitu. Maka Abu Bakar nangis. Lalu beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Abu Bakar, di waktu seperti ini kan Anda menangis. Allah sempurnakan agama kita. Ya, berarti kita sudah tidak butuh panduan lagi yang lain gitu kan. Allah utus Rasul di tengah-tengah kita. Kita ini sudah beragama yang benar. Kata Abu Bakar, kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, kalau agama sudah sempurna, berarti utusan yang membawanya sebentar lagi akan pergi. Maksudnya akan meninggal Nabi nih. Itu yang buat saya nangis nih. Karena agama sudah sempurna. Kalau agama masih dalam proses turun, maka beliau masih hidup pasti. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan Abu Bakar benar. Maksudnya setelah pulang haji wada, beliau sudah mulai sakit dan akhirnya sampai hari kematian beliau SAW. Tapi yang kita ingin beratkan, sudah sempurna agama. Tidak usah dibuat-buat lagi. Ini yang kita sedang titik beratkan gitu. Nah cuma memang Nabi SAW mengingatkan yang dari bahasan kita adalah akan datang waktu nanti di mana orang yang berpegang pada sunnah itu pasti akan seperti pegang bara api. Kayaknya serba salah, kita selalu disalahin. Padahal sebenarnya kita sedang pegang kemurnian agama.